Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, sepinya SUGBK saat dua pendukung setia Timnas absen. Ambisi besar Muhammad Ferrari bersama Garuda Nusantara melesat jauh di Piala Asia U20 2023. Marcelino Ferdinand akui kangen main bareng Timnas Indonesia. Dihiasi kartu merah, Garuda Nusantara harus akui keunggulan Guatemala. Skuad asuhan Sintayong mendominasi penguasaan bola di 5 menit pertama. Bahkan organisasi permainan skuad Garuda di 10 menit pertama membuat Guatemala kesulitan untuk membangun ritme permainan mereka. Guatemala sendiri lebih banyak mengandalkan bola atas untuk menembus pertahanan Indonesia. Sementara itu peluang hampir dimiliki oleh Arkan Fikri di menit ketiga dari umpan terobosan Zanadin Faris. Indonesia sendiri malah harus kebobolan lebih dulu di menit ke-22. Gol tersebut tercipta dari situasi yang sangat tidak terduga, di mana Jorge Abelardo berhasil merebut bola dari Arkan di area pertahanan Indonesia. Ia menyadari Dava berdiri terlalu jauh dari posisinya. Kemudian ia langsung melepaskan tembakan ke arah gawang. Dava sebenarnya sudah mencoba menepis tapi gagal merubah arah bola. Tim asuhan Rafael Loredo pun terus memberi tekanan kepada Timnas Indonesia U20. Namun Guatemala U20 juga harus kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Julio Gracia yang terkena kartu merah, yakni usai melakukan pelanggaran keras terhadap Hoki Caraka pada menit ke-58. Sepinya SUGBK saat dua pendukung setia Timnas absen. Pada laga antara Timnas Indonesia U20 melawan Timnas Guatemala U20 pada Selasa 21 Februari malam, dua kelompok supporter setia Timnas Indonesia urung untuk hadir. Dua kelompok supporter yang dimaksud adalah La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Padahal kedua kelompok itu biasanya mengikuti kemanapun Timnas Indonesia bermain, baik itu Timnas Indonesia level senior maupun kelompok umur. Absennya dua kelompok supporter itu membuat atmosfer pertandingan menjadi sedikit hambar, di mana tidak ada tabuhan drum atau nyanyian dukungan yang terdengar pada laga antara Garuda Nusantara melawan Guatemala U20. Meski demikian, hal tersebut tidak mengendurkan semangat juang dari punggawa Garuda, di mana mereka tetap tampil maksimal meski harus mengakui keunggulan dari Timnas U20 Guatemala. Sintayong terang-terangan puji Hugo Samir, beberkan alasan jadi pemain cadangan. Penampilan Hugo Samir mendapatkan pujian saat diturunkan sebagai pengganti ketika Timnas Indonesia U20 menghadapi Selandia Baru. Meski tidak mencetak gol, putra pelatih Jackson F. Tiago itu cukup baik dalam penampilannya. Bahkan juru taktik Timnas Indonesia U20 Sintayong pun mengakui kualitas salah satu pemainnya Hugo Samir itu. Dia mengakui bahwa Samir memiliki kecepatan yang baik namun perlu usaha lebih untuk adaptasi. Meski begitu, Sintayong merasa Hugo Samir juga harus bekerja keras lagi. Sementara itu, Sintayong mengaku tidak melihat kemampuan pemain-pemainnya dari segi individu, di mana ex-juru formasi Korea Selatan itu lebih mementingkan kerja sama tim. Sosial media KMSK DNZ tiba-tiba diserbu netizen Indonesia. Usai akun Instagram resmi klub memposting momen latihan, KMSK DNZ mendadak diserbu netizen. Warganet Plus 62 mempertanyakan keberadaan Marcelino Ferdinand. Pasalnya, hingga diresmikan pindah ke klub tersebut, ia belum terlihat bermain di laga resmi. Bahkan pada momen latihan terakhir KMSK DNZ, ex-pemain Persebaya Surabaya itu tidak tampak berlatih. Marcelino Ferdinand akui kangen main bareng Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand hingga saat ini belum tampak berlatih bersama dengan skuad Timnas Indonesia. Diketahui ia masih berada di Belgia dan berlatih bersama klub barunya KMSK DNZ. Meski belum dimainkan klub, Marcelino Ferdinand tetap bertahan di Belgia dan belum balik ke tanah air. Namun pria 18 tahun ini justru sudah merasa kangen main bareng bersama para pemain Timnas Indonesia. Hal ini terungkap melalui unggahan akun Instagram @pssi, di mana dalam unggahan itu Marcelino Ferdinand tengah ngobrol dengan Ronaldo Kuateh lewat video call. Dalam obrolnya tersebut, tampak Marcelino Ferdinand kangen dan ingin masuk YouTube PSSI. Resmi gabung Bodrumspor, Ronaldo Kuateh jadi perbincangan media Turki. Klub Liga Turki Bodrumspor resmi mengontrak wonderkid Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh. Pihak klub pun mengumumkan perekrutan Ronaldo Kuateh lewat akun Instagram resmi milik mereka.
Kehadiran Ronaldo Kuateh di Bodrum Sport tak hanya menarik perhatian media Indonesia, tetapi juga media lokal Turki. Setidaknya ada 3 media Turki yang mengabarkan kedatangan Ronaldo Kuateh ke klub berusia 92 tersebut. Dukung penuh Ronaldo Kuateh, Bodrum Sport tak halangi gabung timnas Indonesia U20. Ronaldo Kuateh sejatinya sudah dikontrak oleh Bodrum Sport sejak awal Februari lalu. Akan tetapi pengumuman transfer Ronaldo baru saja dilakukan oleh Bodrum Sport pada Senin 20 Februari via akun Instagram. Pemain yang diboyong dari Madura United ini diikat kontrak hingga Mei 2025 mendatang. Lebih lanjut lagi, klub Turki ini mendukung pemainnya gabung ke timnas Indonesia U20, bahkan untuk tampil di ajang Piala Asia U20 2023 dalam waktu dekat. Kembali berulah, media Vietnam ejek timnas Indonesia usai alami kekalahan. Media Vietnam Sohadok Vian ejek timnas Indonesia usai alami kekalahan pada laga uji coba melawan Selandia Baru U20. Dalam artikel yang dituliskan, mereka membandingkan dengan hasil uji coba yang diperoleh oleh Vietnam U20, di mana timnas Vietnam U20 di luar dugaan mampu mengalahkan tim kuat Arab Saudi U20 dengan skor 2-1. Yang mana Arab Saudi U20 sendiri bisa dibilang merupakan tim yang bakal lolos ke putaran final Piala Dunia U20 dari Asia. Vietnam U20 sendiri juga kembali akan melakukan pertandingan persahabatan dengan UEA jelang Piala Asia U20 2023. Pelatih timnas Selandia Baru Darren Bazele akhirnya buka suara pasca kericuan di akhir laga usai pertandingan melawan timnas U20 Indonesia. Pelatih Selandia Baru itu menjelaskan jika hal kejadian tersebut ada kesalahan. Tepatnya wasit keempat salah memberikan nomor pergantian pemain. Harusnya bukan Isak Robert yang diganti saat itu. Darren juga mempertanyakan keputusan wasit pada soal kartu merah kepada anak asuhnya tersebut. Dia juga kaget karena dianggap mengulur waktu dan akhirnya juga mendapatkan kartu kuning setelah dianggap terlalu keras untuk melakukan protes. Menatap Piala Dunia U20 2023 mendatang, pelatih berusia 50 tahun ini melihat jika insiden kesalahan nomor harusnya tidak ada. Menurutnya, wasit utama dan wasit keempat di pinggir lapangan seharusnya bisa berkomunikasi dengan baik. Ambisi besar Muhammad Ferrari bersama Garuda Nusantara melesat jauh di Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 menjadi kualifikasi Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia, di mana hanya negara yang mampu menembus babak semifinal Piala Asia U20 2023 yang bisa lolos ke Piala Dunia U20. Meski Indonesia sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023 karena berstatus sebagai tuan rumah, namun Ferrari tetap berambisi untuk membawa timnas U20 Indonesia hingga melangkah ke babak semifinal. Harapan saya kalau kita bisa masuk babak semifinal. Yang terpenting kita harus percaya diri dan tanggung jawab dengan diri sendiri dan pada tim, kata bek andalan Persija Jakarta tersebut. Dia hampir saja mencetak gol. Iya, ada pemain yang memang biasanya bagusnya itu kalau menjadi pengganti. Tapi sayangnya, ya kita lihat ini cederanya bisa harus diganti tangannya ini.